Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini tema renungan firman Tuhan, belajar mendengar rema. Ada perbedaan besar antara mendengar logos dan rema. Dua-duanya merupakan firman Tuhan, tetapi logos tidak berguna sebelum ditumbuhkan oleh iman kita menjadi rema. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu, logos, adalah Allah. Logos adalah Allah sendiri. Tetapi tanpa iman kita, logos itu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Ya, sebanyak apapun kita membaca dan memperkatakan firman Tuhan, selama itu hanya logos, maka tidak akan berguna. Tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan mengubah apapun. Nah, berapa banyak firman atau logos yang saudara dan saya dengarkan sampai hari ini? Sudahkah kita mendapatkan rema dari logos-logos itu? Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka bangsa Israel, tetapi firman logos pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Kita secara tidak sadar cenderung mendengarkan dan mempercayai logos yang kita dengar dan yang kita baca tanpa memprosesnya menjadi rema. Sehingga firman Tuhan kelihatannya itu tidak berguna dalam hidup kita sehari-hari. Jadi logos firman yang sama itu bisa berguna bagi sebagian orang dan bisa tidak berguna bagi sebagian yang lain. Logos yang sama. Ya. Pada suatu kali Yesus mengajarkan firman logos kepada banyak orang, tetapi hanya Petrus yang menerima rema dan melakukannya, dan hasilnya luar biasa. Ya, ini contoh di dalam Alkitab. Lukas pasal 5 ayat 1 ayat 4 sampai 6 ya, saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah, logos. Ya. Di ayat ini menggunakan logos, hendak mendengarkan firman Allah, logos. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, setelah selesai menyampaikan logos, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, bahasa aslinya menggunakan rema, karena engkau yang meremakannya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukan rema, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Firman yang kita dengar, kita renungkan, kita perkatakan, bahkan kita lakukan, sama sekali
tidak berguna jika itu logos. Kita harus mampu mendengarkan rema dari logos yang kita dengar, yang kita baca. Rema adalah perkataan yang disampaikan oleh Roh Kudus bagi masing-masing pribadi kita. Rema bukan perkataan yang disampaikan oleh pengkhotbah atau firman yang tertulis Alkitab. Karena itu pesan firman Tuhan, jangan sekali-kali melakukan logos. Karena Bapak Ibu akan kecewa, tetapi lakukan rema. Saya akan akhiri dengan sebuah contoh yang menarik. Ya, saya juga pernah mengalaminya. Ya, saya pernah melakukan firman logos dan akibatnya cukup fatal. Ya, ini juga ada contoh di dalam Alkitab. Bapak Ibu perhatikan. 1 Raja-Raja 13 ayat 24 dan 26. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan, ya, terhadap rema Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencapik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Saudara bisa membaca kisah lengkapnya dalam 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 34. Jadi Bapak Ibu Saudara akan ngerti ceritanya. Saya akan serangkum saja ya. Ada seorang abdi Allah diutus Tuhan. Ini remah. Ya, untuk bernubuat dan melakukan mujizat di depan Raja Yerobeam. Tuhan berfirman, ini remah, jangan makan roti dan minum air di tempat itu. Nah, di tengah jalan pulang, ketika dia sudah bertemu Yerobeam dan melakukan mujizat, di tengah jalan pulang ada seorang abdi Allah lain. Mengundangnya makan roti dan minum air. Dengan alasan dia diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini logos. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Ayo kembali ya, makan dan minum. Karena tidak mampu membedakan rema dan logos, abdi Allah ini balik dan makan minum bersama abdi Allah satunya. Setelah itu dia pulang dan diterkam mati oleh singa seperti rema firman Tuhan. Nah, selama ini pertanyaannya, saudara mendengarkan dan melakukan rema atau logos? Lakukan rema, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan setiap kami untuk mendengar rema kebenaran firman Tuhan yang khusus, yang spesifik di dalam hidup kami. Dan ketika kami mendengar, kami taat melakukan, maka disitulah mujizat mulai terjadi, hidup kami diberkati dengan tidak terbatas. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sound